warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain, amma ba'da. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini akan saya terangkan masalah haji dan umrah. Kitabul Haji, kitab yang menerangkan tentang ibadah haji. Haji sendiri menurut bahasa itu artinya mendatangi ataupun mengunjungi. Secara istilah, haji itu berarti menyengaja mendatangi Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah dengan niat beribadah. Niat ibadah haji dengan syarat-syarat tertentu dan juga rukun yang telah ditentukan. Haji sendiri di sini disebutkan wa syara'itul wujubil haji sab'atu asya'a. Syarat-syarat kewajiban haji itu ada 7 perkara. Yang pertama adalah Islam. Maka bagi orang yang tidak beragama Islam ataupun non muslim, ini ketika melaksanakan ibadah haji maka hukumnya tidak sah. Selanjutnya kedua adalah baligh. Baligh itu sudah menginjak dewasa. Selanjutnya wal aqlu, ini berakal. Berakal, maka tidak sah hajinya seorang yang dalam keadaan hilang akal ataupun tidak memiliki akal, ataupun bisa dikatakan dia gila. Selanjutnya wal hurriyah. Hurriyah ini bermakna merdeka ataupun dia adalah bukan budak. Kalau zaman dulu itu masih ada perbudakan. Selanjutnya wa wujuduz zadi wa rahilah wa tahsaliyatut tariq wa imkanul masir. Ini artinya orang tersebut yang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ini siap mental dan juga sanggup ataupun mampu dalam melaksanakan ibadah haji, baik biayanya ataupun kondisinya harus fit, sehat. Kalau dalam keadaan tidak mampu, maka dia tidak wajib. Dia tidak wajib. Baik itu nanti biayanya tidak mampu ataupun kondisinya tidak mampu dalam kondisi sakit-sakitan, maka dia tidak wajib melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Selanjutnya wa arkanul haji khamsatun. Rukun-rukun haji itu ada 5. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu menggunakan pakaian ihram putih-putih itu, dan juga niat di miqat, niat berhaji. Selanjutnya wal wuqufu bi Arafah. Wukuf di tanah Arafah. Wukuf di tanah Arafah itu biasanya dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi di sana orang yang beribadah haji nanti di padang Arafah itu orangnya dalam keadaan berzikir, sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Di tanggal 9 Dzulhijjah. Selanjutnya adalah tawaf bil bait. Jadi rukun haji berikutnya tawaf. Tawaf itu berarti mengitari ataupun memutari Ka'bah sampai 7 kali putaran. Selanjutnya wasa'yu bainas Safa wal Marwah. Rukun selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i itu berarti lari-lari kecil, bukan lari cepat, bukan, lari-lari kecil. Dari Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah. Selanjutnya wal halqu. Halqu itu bercukur ataupun memotong rambut minimal 3 helai. Selanjutnya wa arkanul umrah itu arba'atun. Rukun-rukunnya umrah itu ada 4. Yang pertama ihram, sama tadi dalam penjelasan bab haji, dan juga tawaf, sa'yu, halqu. Jadi ada tawaf, ada sa'i dan bercukur. Apa perbedaan haji dan umrah? Jadi perbedaannya dalam rukun itu cuma wukuf. Dalam
tidak ada dalam rukunnya umrah itu tidak ada wukufnya, itu perbedaannya. Mungkin hanya itu. Silakan ketika kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan. Iya. Mau nanya, kalau larangan-larangan dalam haji itu apa saja? Oke. Larangan-larangan dalam berhaji. Larangan berhaji itu diantaranya tidak boleh berburu, tidak boleh berhubungan suami istri, bukan? Selanjutnya tidak boleh mengambil sesuatu dari sana, entah itu batu, entah itu ya. Ini khusus untuk beribadah. Ini seperti itu. Selanjutnya, Pak mau nanya, kalau misal ketika lagi tawaf terus bersentuhan kulit dan lawan jenis itu batal atau tidak? oke, bersentuhan lawan jenis itu nanti akan membatalkan wudhu apa tidak ketika berhaji? Karena tawaf, muterin Ka'bah itu ya. Nanti kan pastinya karena saking banyaknya orang yang dalam keadaan ibadah haji ataupun umroh, di sana pasti bersentuhan. Lah, di sana itu nanti talfiq ila madhhab Maliki. Jadi berpindah pada madhab Maliki ataupun menggunakan madhab Maliki, yang mana madhab Maliki itu bersentuhan lawan jenis ataupun bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan di sana nanti tidak membatalkan. Kalau membatalkan memakai mazhabnya Imam Syafi'i di sana nanti kerepotan. Bersentuhan wudu lagi, bersentuhan wudu lagi, semacam itu. Bisa diterima ya. Jadi intinya di sana jamaah haji Indonesia khususnya nanti talfiq ila mazhab Maliki, berpindah pada mazhab Maliki. Selanjutnya pertanyaannya, prima, silakan. Pak, saya mau bertanya. Iya. Kalau anak-anak umroh itu sah apa enggak? Anak-anak, jadi usia anak-anak itu bisa diartikan belum balik. Tadi sudah disebutkan atau sudah disinggung kewajiban atau syarat wajib melaksanakan ibadah haji adalah balik, sudah dewasa. Ketika belum dewasa, maka ibadah haji ataupun umrohnya anak kecil itu tidak dikatakan sah. Sampai sini paham ya? Karena tidak memenuhi syarat wajibnya ibadah haji dan umroh. Tidak ada yang bertanya lagi? Tidak. Kita cukupkan pengajian pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.